told to do, which is to take their money and make the company grow. Ever heard the name Jimmy Donaldson? And when things get tough, this is what you should do. Make good. Failed currency to an open Ponzi scheme. Invasion of Ukraine. Sebegini parahnya nih. What? Buat kalian kagak bingung, gue harus cerita dari awal. Jadi ini semua gara-gara buku ini. Tapi gue baca buku ini gara-gara buku ini. Lalu gue baca buku ini gara-gara buku ini. Buku yang mencoba menginterpretasikan bahwa mayoritas dari lingkungan kita itu adalah man-made. Dari negara, politik, uang, dan bahkan sampai agama. Di buku ini, Yuval Noah Harari bilang bahwa semuanya itu adalah cerita fiktif. Yang non-fiktif adalah air, pohon, dan gunung. Bumi ini tidak kenal yang namanya uang. Yang kenal sama uang adalah manusia. Dan ini ada instrumen yang diciptakan manusia dengan fungsi untuk memberikan koordinasi dalam skala besar. Yap, keterampilan manusia untuk menciptakan narasi terhadap suatu kertas itu yang membawa kita sampai ke zaman ini. Karena tidak ada makhluk hidup lain selain manusia yang bisa kooperatif dalam jumlah besar. Tapi dengan adanya kertas ini, mendadak dua pihak asing bisa berkomunikasi. Dan saat gue konsumsi premis itu, gue berasa hampa. Kayak ini semua man-made. Dan itu yang akhirnya menyebabkan gue mencari buku-buku lain yang bisa memberikan gue materi yang lebih menyamankan pandangan gue terhadap dunia ini. Dan saat gue baca buku Life 3.0, gue makin serem. Dimana dia memberitahukan masa depan dimana kita itu dikontrol teknologi. Terlihat dari teknologi-teknologi yang dilahirkan atau lebih tepatnya disalahgunakan oleh manusia ini, akhirnya malah membuat manusia itu jadi makin pasif, mencari chip dopamin. Dimana sebelum ada industri teknologi ini, diargue manusia itu aware sama consciousness-nya. Kita sadar bahwa kita itu punya alam sadar. Tapi dengan adanya teknologi, kita sudah tidak tahu siapa yang di dalam kontrol. Apakah teknologi mengontrol kita? Atau kita yang mengontrol teknologi? Dan yang membuat gue sadar bahwa gue itu hanya debu dalam sejarah adalah statement ini. Secara saintifik, seperti yang dibahas di dua buku ini, umur universe ini sudah sampai 13,5 billion. 13,5 miliar tahun. Dan rata-rata umur manusia pada umumnya hanya sampai 80. 80 dibandingkan dengan waktu yang terus berjalan terus tanpa ada kita. Yep, gue berasa gue kagak mau terima realita hidup. Gue mau lari aja dari fakta bahwa gue hanya debu kecil dalam sejarah. Gue ulangi rutinitas hidup gue sampai akhirnya gue muak. Cukup terhadap ini semua. Gue pengen bebas dari pemikiran negatif ini. Gue bukan cuma debu dalam sejarah. Dan akhirnya gue ketemu buku ini, The Denial of Death. Apa yang menyebabkan manusia itu sampai di zaman ini? Mereka ingin menyangkal kematian. Diargi bahwa satu-satunya makhluk hidup yang aware terhadap kematian hanya manusia.
Kenapa cuma hanya kita yang aware? Karena kita mempunyai otak sistem 2-nya kita. Karena otak sistem 1-nya kita, di mana otak mamalia kita, semua mamalia pun juga punya kan. Tapi hanya manusia yang bisa acknowledge kematian. Kenapa? Karena kita tahu terhadap materi-materi ini. Penyakit apa aja yang mematikan? Life expectancy kita tuh sampai umur berapa? Dimana secara data median untuk negara Indonesia ini kita tuh paling hidup sampai umur 71 tahun doang. Lalu di buku ini elaborasi kenapa manusia ini mau menyangkal kematian. Karena makhluk hidup ini kagak cuma fisikal doang. Kalau fisikal doang layaknya binatang-binatang lainnya, kita tuh ada otak sistem 2 kita yang bikin kita tuh konseptual. Kita menciptakan ego. Pengen diingat setelah kita mati. Kita mau deny kita punya kematian. Pertanyaannya, apakah ini semua teori ada benarnya? Argumen dari buku Denial of Death ini semua dimulai dari saat kita lahir. Secara biologis kita itu tidak bisa apa-apa saat lahir. Kita itu tidak bisa self-sustain. Kita ketergantungan dengan orang-orang di sekitar kita yang pada umumnya adalah keluarga. Dan begitu sudah dewasa, baru kita harus coba lawan kenyataan dunia ini. Yang orang-orang bilang adulthood. Tapi proses menuju adulthood ini, apakah ini semua kita punya pilihan? Apakah pilihan ini datang secara intrinsik? Atau ini semua hanya eksternal faktor yang akhirnya membuat pemikiran kita kedistorsi terhadap eksternal faktor kita tuh maunya apa? Apa yang diterima oleh masyarakat? Dan mau kalian pikirin atau kagak pikirin, umur kita tetap lanjut. Dan akhirnya kita beranjak ke dewasa. Dan saat kita sudah masuk ke yang orang-orang bilang adulthood ini, datanglah satu perasaan yang kagak enak banget. Namanya adalah self-doubt. Ketakutan terhadap realita dunia ini yang akhirnya menghantui gerakan kita. Bener gak ya? Kalau salah ada yang bisa bantu gak ya? Kebanyakan orang yang kayak gini ya, hidupnya stagnan, mencari teknologi untuk tidak memikirkan hal-hal yang membuat kita takut. Ketemu tantangan, prefernya kabur. Tapi ada beberapa orang yang akhirnya membuat suatu persona yang dibilang ego di dalam buku ini. Dimana persona tersebut mereka ciptakan untuk mereka bisa mengakuisisi keberanian dan melawan stigma ketakutan ini. Untuk mereka bisa menyangkal kematian. Gue tahu kayaknya terdengar kayak first world problem banget kan ya. Apa zaman dulu juga ada kayak gini-ginian? Kalau kita balik di zaman dulu, zaman batu, kayaknya kagak ada tuh yang peduli terhadap conceptual meaning of life. Pas zaman batu, kita taunya adalah survivorship. Kita kagak didesain untuk mengerti apa sih kehidupan. Pokoknya survive aja. Atau di konteksnya di zaman modern, cari status sosial aja. Go with the flow. Dan buat orang-orang yang takut menghadapi ini semua, yang kagak mau go with the flow, lahirlah ego. Dimana akhirnya orang-orang tersebut mengakuisisi keberanian demi menyangkal kematian. Untuk orang-orang bisa mengingat mereka setelah kematian. Coba kalian pikirin, kalian udah menerima bahwa kalian tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya kalian memakai karakter armornya kalian untuk memerankan peran kalian di dunia ini yang semuanya itu bisa diatur. Tapi aksi heroik ini apakah malah memberikan dampak positif atau negatif? Gue takut mati. And I think it's okay. Gue kagak pengen bikin video ini terlalu dark, kayaknya terlalu serius banget. Dan gue juga kagak pengen elaborasi lagi terhadap buku-buku yang gue baca, karena gue tahu udah sampai sini ada beberapa dari kalian pasti mengkaitkan ini semua dengan yang namanya agama. Pokoknya gue kagak pengen bahas, tapi gue rasa yang namanya agama itu ada berhubungan sangat erat dengan yang namanya kepercayaan. Jadi gue rasa kagak etis untuk gue ngomong agama lebih lanjut. Jadi gue rasa cukup sampai sini aja pembahasan buku Denial of Death ini. Buat kalian yang notice bahwa kenapa gue ngelakuin ini semua, kalian pasti aware bahwa gue biasanya kalau ngebawain buku yang programnya namanya gue Kultum, kuliah 7 menit, itu biasanya formatnya itu very straightforward, dimana gue extract value, abis itu gue share value-value tersebut apa. Sudah lebih dari 50 buku yang gue pernah kultumin di channel ini, dan gue berasa berdasarkan observasi gue kayaknya terlalu stagnan, dan makanya gue pengen coba format baru seperti ini. Menurut kalian gimana? Apakah kalian berasa lebih menarik format-format seperti ini? Atau balik aja ke kultum gue zaman dulu dimana langsung aja straight to the point? Balik ke buku ini, Denial of Death, menurut gue buku ini memang sangat thought-provoking, bikin kalian sangat mikir banget kayak apa sih sebenarnya hidup ini. Dimana kalau misalnya kita coba simplifikasi ya guys ya, sebenarnya cuma ada 4 poin di dalam buku ini. Poin pertama, dimana dunia ini mengerikan dan semua makhluk harus bisa survive dengan sendirinya. Poin kedua, kenyataan itu menyebabkan kita takut
anxious, diteror oleh yang namanya kematian. Dan poin ketiga, gimana caranya makhluk hidup seperti manusia coba mengatasi realita bahwa kita semua tuh pasti mati. Ada yang akhirnya mengakuisisi keberanian dan menjadikan self-image mereka seperti hero, pahlawan, untuk bisa transcend death, melewati kematian. Tapi pertanyaan paling besar yang di poin keempat, apakah aksi heroik ini malah menimbulkan evil lainnya? Dimana itu menurut gue paradoksnya, atau lebih tepatnya ironisnya, kayak manusia pengen menciptakan suatu self-image yang melewati kematian, transcend death, tapi malah akhirnya menyebabkan banyak kehancuran. Dan sekali lagi guys, buat kalian yang kagak aware sama Kultum, ini semua adalah impresinya gue saat gue baca buku ini. Mungkin bisa berbeda dengan author yang pengen coba sampaikan. Dan buat kalian pengen tahu sebenarnya author ini coba sampaikan apa, ya silahkan beli bukunya. Dan buat kalian yang udah baca dan masih berasa kagak dapet jawaban, gue highly recommended kalian baca buku beliau berikutnya, Escape from Evil. Dimana ini sebenarnya si Ernest Becker belum approve untuk dipublikasikan. Tapi ya buat kalian yang pengen tahu aja kelanjutan seperti apa, gue highly recommend kalian Escape from Evil. Buat kalian yang udah baca 2 buku ini, kalian bisa komentar di bawah pendapat kalian apa terhadap kematian ini. Dan kalau misalnya kalian belum baca buku ini pun, tinggal komentar juga opini kalian apa sih terhadap yang namanya kematian ini. Suatu destinasi yang semua orang pasti laluin, atau lebih tepatnya pasti nyampe. Itu aja, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.